Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di Hacker Rank. Kita sudah sampai pada soal ke-30. Oke, kita buka soalnya. Soal ini adalah tentang subarray. Kita buka solve challenge. Oke, di sini kita diminta untuk menghitung jumlah subarray yang jumlahnya negatif. Oke, di sini definisikannya. We define the following. Kita mendefinisikan beberapa hal berikut ini. Pertama adalah sebuah subarray adalah n elemen array. Misalnya kita punya array 1, 2, dan 3 seperti ini, ada 3 elemennya 1, 2, dan 3. Kemudian subarray dari array ini adalah semua subarraynya adalah 1. Ini subarraynya juga 1 juga merupakan subarray, 2, kemudian 3, kemudian 1 sampai 2, kemudian 2 sampai 3, 2, 3, kemudian 1, 2, 3. Kemudian 1,3 ini, 1,3 ini bukanlah subarray karena dia tidak continuous ya. Jadi dia tidak bersambung, subsectionnya tidak bersambung dari 1 ke 3. Jadi dia harus bersambung. Kemudian the sum of an array is the total sum its element. Jadi sum array adalah jumlah total dari elemen-elemennya. Misalnya array ini 1, 2, 3, maka jumlah totalnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6 ya. Kemudian sebuah array sum disebut negatif jika total sumnya adalah elemennya adalah negatif. Jadi disebut sebagai sum of negative array atau sum is negatif. Sumnya dikatakan negatif jika total elemennya, total penjumlahan elemennya itu negatif. Kemudian dikatakan positif jika total penjumlahan elemennya positif. Diberikan sebuah array berukuran n dengan size n ya. Kemudian temukan dan cetak jumlah negatif subarray on a new line. Jadi kita diminta untuk mencari negatif subarray-nya. Negatif subarray itu adalah subarray yang jumlah total di dalamnya negatif. Kita diminta untuk menghitung berapa banyak subarray yang total jumlahnya negatif. Oke, inputnya adalah sebuah bilangan integer n, kemudian yang menyatakan panjang dari array atau size dari array, kemudian baris kedua sampai ke n baris berikutnya ya. Bukan baris kedua, satu baris saja. Jadi ada 2 baris, inputnya n, baris pertama adalah n, baris kedua adalah sebanyak n bilangan integer, sebanyak n bilangan integer yang dipisahkan oleh spasi. Seperti ini. Misalnya inputnya adalah 5, berarti akan ada 5 bilangan integer yang dipisahkan oleh spasi. Oke. Kemudian kita diminta untuk mencetak berapa banyak subarray yang negatif. Kalau di soal ini, inputnya 5, kemudian ada 5 elemennya. Subarraynya ada banyak ya. Tapi di antara subarray itu yang jumlahnya negatif adalah sebanyak 9. Seperti ini. 1 sampai 2 itu elemennya adalah 2. 1 sampai 1 ya. 1 sampai 1 artinya ini maksudnya elemen kedua. Karena dia elemennya mulai dari 0. Kemudian yang ini dia menampilkan semua yang negatif, ada sebanyak 9. Oke, baik. Sebelum kita menghitung yang subarray yang negatif, kita coba menampilkan dulu subarray-nya. Jadi cara untuk menampilkan subarray sangat mudah sebenarnya. Misalkan kita punya sebuah array integer seperti ini. Kita beri nama array-nya A. Misalnya kita ambil saja array dari si contoh ini. Array dari contoh yang ini. Kita copy lalu kita modifikasi. Kalau buat array, kalau dia inisialisasi pertama boleh seperti ini sebenarnya. Tidak harus pakai ju kalau pertama. Cuman ini bisa dipakai pada saat pertama kali diinisialisasi. Kita pakai koma. Kalau arraynya sudah terbentuk, perintah ini tidak bisa lagi digunakan. Oke, kemudian kita bisa gunakan for. For yang mirip dengan for pada saat kita menggunakan selection sort ya. For integer i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil dari a.len titik koma i plus plus. Kemudian yang di sini for integer j sama dengan i. Di sini j-nya bukan 0 lagi tapi j sama dengan i. Titik koma j lebih kecil dari a.len. Kemudian j plus plus. Kemudian di sini kita buat seperti ini. Ini ada yang salah. Titik komanya tidak ada ya. Oke, kalau kita mau cetak subarray-nya supaya dia tercetak mirip dengan ini, ada kurung siku buka dan kurung siku tutup, kita bisa buat seperti ini. South. Kita buat dulu kurung siku buka tutupnya. Kemudian kita buat di sini tanda plus. Kemudian kita tuliskan di sini A. Kita tuliskan di sini nilainya ya. A, I, J. Kita lihat lagi polanya. Oke, ada panahnya ya, ada panah di sini. Kita buat di sini panah, spasi seperti ini. Kemudian di sini kita buat tanda petik juga, ada tanda titik 2, tanda petik, kemudian tanda tambah. Kemudian di sini juga kita buat tanda petik,
lalu tanda tambah 2 kali, tanda petik lagi. Oke, di sini kita tuliskan I-nya. Di sini J-nya. Ada yang kurang di sini. Kita lihat dulu tanda petik, tanda tambah, tanda tambah. Kita lihat di sini apa petunjuknya. Dia tidak cetaknya seperti ini ya. Dia cetaknya begini ya. Kita butuh for lagi ternyata di sini. Kita buat for di sini. For integer K sama dengan I. Kemudian titik koma K lebih kecil sama dengan J. Titik koma K plus plus, ini operasi sub array-nya ya. Kemudian kita buat seperti ini. Yang kita cetak di sini adalah pertama kita cetak ini dulu. Kemudian kita cetak panahnya. Kemudian ini kita cetaknya di bawah. Seperti ini. Di sini kita buat south lagi. Kemudian di sini kita cetak nilainya. Kemudian di sini jangan dikasih ln dulu. Di sini juga. Nanti ln-nya di bawah. South. Oke, kita lihat dulu polanya di sini seperti apa. Dia polanya sepertinya sama dengan tidak ada jumlahnya. Dia pakai sum juga langsung ya. Oke, kita pakai koma saja pemisahnya di sini. Di sini pakai petik koma begitu. Atau spasi saja tidak apa-apa. Spasi begini. Oke, kita coba run file. Dia harus mencetak semua sub array yang ada di matriks. Oke, ini apa ini? Kita lihat apa yang salah. Kita close dulu. AIJ seperti ini. Oh bukan AIJ tapi AK ya, AK. Sorry, kita cetaknya AK seperti ini. Run file. Oke, dia tidak sampai 5, K sampai 5. Lebih kecil dari J ya. Lebih kecil sama dengan J benar. Kemudian lebih kecil 0, 1, 2, 3, 4. J lebih kecil dari A.length J++. Oke, kita run lagi. Oke, ini sub array-nya. Jadi ini semua sub array dari array yang kita miliki. Saya perlihatkan lagi kodenya. Ini adalah perintah untuk membuat sub array. Seperti ini. Jadi kita punya array-nya A, kemudian kita buat looping for I dari A sama dengan dari I sama dengan 0 sampai I lebih kecil dari A.length. Di sini J-nya dari I-nya, dari I, bukan dari 0 lagi di sini ya. J-nya dari I sampai lebih kecil dari A.length. Kemudian di sini kita buat looping for K lagi untuk membuat sub array-nya. Jadi sub array ini diambil dari batas. Jadi ini sebenarnya untuk melihat batas awalnya, ini star-nya. Kemudian ini titik N-nya ya, dari I sampai J. Makanya nanti saya buat for-nya di sini dari I sampai J. Ini sub array-nya. Kemudian kalau mau lihat jumlahnya, jumlah masing-masing ini, kita bisa buat bilangan di sini, sum. Yang mula-mula kita beri nilai sama dengan 0. Kemudian nanti di sini sum ini kita upgrade nilainya pakai plus sama dengan. Untuk teman-teman yang sudah melalui tutorial HackerRank sejauh ini tentunya sudah paham ini ya. Apa maksud dari kode plus sama dengan ini? Sum plus sama dengan A pada indeks ke K. Seperti ini. Ini untuk melihat hasil penjumlahannya. Jadi nanti saya bisa tulis seperti ini. Saya bisa tulis sumnya. Jumlahnya berapa. Coba saya run lagi. Oke, selain ada sub array-nya. Selain ada sub array-nya di sini. Dari 0 sampai 0 adalah 1. Dari 0 sampai 1. 1 sampai tambah 2. Selain ada sub array-nya di sini juga ada jumlahnya ya. Supaya kelihatan persis dengan ini. Saya bisa buat tanda tambah di depannya. If K. Atau saya buat dulu sini. Bisa juga sih sebenarnya. Kalau saya sekedar mau buat itu ya. Integer T sama dengan 0 misalnya. Di sini saya buat if T lebih kecil sama dengan 0, maka saya cetak south. Ini hanya gara-gara mau mencetak tanda tambah. If T lebih besar daripada 0, maka saya cetak tanda tambah. Seperti ini, kemudian T++. Titik koma. Coba saya run dulu, saya mau ada tanda tambahnya. Tidak muncul tanda tambahnya. If T system out print, sorry, coba saya run lagi. If T lebih besar daripada 0, integer T sama dengan 0. Jika T lebih besar daripada 0, oh sorry, plus-plusnya ini harus di luar ya. Sorry. Letakkan di sini di bawahnya. Run. Oke, ada tanda tambahnya. Harusnya ada spasinya juga ya. Ini tidak usah pakai ini lagi. Run file.
Oke, ada tanda tambahnya. Jadi 1 tambah minus 2 sama dengan minus 1. Jadi selain ada sub array-nya, ini sub array-nya, elemen sub array-nya, saya jumlahkan juga hasilnya. Hasil dari penjumlahan sub array-nya saya letakkan di belakang. Jadi tugasnya di sini adalah mencari yang hasil penjumlahannya itu negatif. Ini negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 yang jumlahnya negatif. Total jumlah dari sub array-nya negatif. Oke, untuk itu sebenarnya kita butuh lagi pemeriksa ya. Kita akan memeriksa apakah dia negatif atau tidak. Kalau dia negatif, maka kita akan menambahkan jumlah yang negatif ya. Jadi kita bisa buat di sini sebuah integer untuk menandai berapa yang negatif. N negatif sum misalnya. Kita beri nilai mula-mula sama dengan 0. Tapi nanti ketika kita menemukan yang negatif jumlahnya, maka kita akan update nilai ini. Kita akan increment ya. Jadi bisa kita buat di sini jika sum lebih kecil 0 atau negatif ya. Lebih kecil 0 itu berarti negatif, maka kita increment ininya, n negatifnya. Kemudian nanti terakhir yang dia minta adalah kita diminta untuk mencetak berapa banyak yang negatif. Jadi kita bisa cetak di sini di bawahnya for. Di bawahnya for ya. Kita bisa mencetak di sini. South. Kita cetak yang negatif. Negatifnya berapa? Run file. Ya, negatifnya ada 9. Oke, baik. Saya kira cukup sederhana. Kita bisa pindahkan ini ke program kita di sini dengan melihat beberapa variabel ya, dengan memperhatikan beberapa penyesuaian. Oke, pertama kita butuh scanner dulu. Jadi kita pasangkan scanner dulu di sini karena kita butuh menginput nilainya dari keyboard. Input pertama adalah untuk membaca n ya. Kita baca n-nya dulu di sini. Ini untuk membaca n-nya. Kemudian berikutnya adalah untuk membaca barisnya. Jadi membaca satu baris yang dipisahkan oleh spasi ya, isi dari array-nya. Kita bisa buat seperti ini untuk membaca elemen-elemen array-nya dari keyboard menggunakan looping yang ini. Kita buat dulu variabel integer array-nya A, kemudian kita input dari keyboard. Berikutnya kita bisa mengcopy kode kita yang dari NetBeans tadi, yang dari sini. Ini kan A-nya diinput dari keyboard. Ini kita ganti, sedangkan yang ini tetap kita gunakan. Nanti kita rubah beberapa perintahnya. Beberapa perintah untuk menampilkannya tidak perlu kita gunakan, seperti sistem output yang tadi ya. Ini kita tidak butuhkan, karena yang diminta di outputnya hanya jumlah yang non negatif. Kita hapus dulu, atau kita nonaktifkan saja. Kita jadikan komentar. Ini juga. Sebenarnya kita tidak butuh T juga, karena atau kita hapus saja ya, supaya tidak rumit kelihatannya. Kita hapus ini, kita tidak butuh T. T ini dibutuhkan tadi untuk menampilkan. Ini juga kita hapus saja. Oke, menjadi sesederhana ini. Ini bagian untuk memeriksa tadi ya, apakah sumnya negatif. Kalau sumnya negatif, maka kita increment n negatifnya untuk mengetahui berapa bilangan yang negatif. Oke, sekarang kita coba run code. Kalau sudah berhasil, kita submit. Oke, sudah berhasil. Saya perlihatkan lagi kodenya. Jadi kodenya cukup sederhana dari sini. Kemudian saya scroll ke bawah. Seperti ini. Oke, baik. Sebenarnya kita punya cara lain yang untuk terlihat seperti penerapan object oriented programming ya. Kita bisa gunakan method di sini untuk menjumlahkan ini, menjumlahkan sub array-nya. Kita bisa buat method namanya, misalnya kita buat metodnya private, kemudian ada array-nya, ada start dan end ya. Ini ada sub array, sum of sub array, kita buat method kayak gini. Kemudian di dalamnya ada penjumlahan. Intinya kita akan memindahkan ini, fungsi yang ini. Fungsi yang ini kita pindahkan ke dalam method ya. Kita bisa saja memindahkannya. Kita bisa cut ini. Kemudian kita letakkan di sini. Sum of sub array, kemudian i-nya kita ganti jadi star. Kemudian ininya kita ganti, j-nya kita ganti dengan n. Oke, dia inklusif ya, dari start sampai n. Kemudian ini kita hapus.
Kita kasih rapi dulu. Kita rapikan sedikit. Oke, jadi kita pindahkan fungsi untuk menghitung jumlahnya. Maka nanti kita panggil dia dengan cara seperti ini. Jadi sum yang di sini tadi berubah menjadi integer sum sama dengan melalui pemanggilan metode subarray, kemudian integer array-nya tetap A, kemudian star-nya ini adalah i, titik i sebagai star, kemudian indeks j-nya sebagai n-nya. Kemudian di sini kita tetap gunakan perintah untuk memeriksa apakah sum-nya lebih kecil 0. Kalau lebih kecil 0, maka n negatif sum-nya kita jumlahkan, kita increment ya. Oke, seperti ini. Coba kita run dulu kodenya. Ada error ini apa ini? On line 14, kita lihat dulu line 14. Tidak ada return-nya, sorry. Jadi dia harus ada return-nya. Ini ada output integernya, tidak return-nya. Return-nya adalah sum ya. Return sum. Oke. Coba kita run kode lagi. Oke, berhasil. Coba kita submit saja dulu. Oke, baik, sudah berhasil. Jadi di sini kita sudah punya dua jawaban ya. Jawaban yang kedua ini sebenarnya mirip saja dengan jawaban pertama, cuman kita buatkan metode khusus di luar untuk melakukan operasi sum of array. Kemudian metode ini nanti kita panggil di dalam metode main. Ini ya, saya panggil di sini. Oke, baik, saya kira cukup sederhana. Kalau kawan-kawan ingin bertanya apa ini private static di depannya ini, nanti insya Allah akan kita buatkan video, atau boleh kawan-kawan cari sendiri lewat googling ya. Kenapa saya gunakan di sini private static? Sebenarnya biar tidak ada private-nya juga tidak apa-apa. Ini default saja bisa juga ya. Begini, bisa saja begini. Atau kemudian apakah ini harus selalu di atasnya method main? Tidak ya. Kalau di Java dia bisa diletakkan di bawahnya method main. Meskipun dia dipanggil di dalam method main, kita letakkannya di bawah, ini bisa juga. Saya paste di sini, paste. Saya coba run. Oke, ternyata bisa juga. Baik, saya kira untuk tutorial sum of subarray saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada saran dan pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.